Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi 'anil mani bil 'athiyyah wa nahwiha. Hari ini kita bahas bab larangan untuk mengungkit-ungkit pemberian dan sebangsanya. Al-man itu artinya mengungkit, bisa punya dua makna. Mengungkit bagus, artinya tidak ada kata-kata kotor, atau mengungkit dengan kata-kata kotor. Dua-duanya dilarang. Mengungkit dengan kata-kata bagus, saya punya maksud untuk mengangkat dirinya sendiri, itu juga man namanya. Contoh misalnya begini. Ketika saya datang ke satu masjid misalnya, ada orang ngomong gini. Misalnya kan saya, adabnya orang kalau masuk ke rumah orang atau ke kamar orang kan memuji, madah adabnya. Begitu kita masuk, misalnya mau ceramah mana, saya bilang, subhanallah, ini masjid luar biasa ini. Di tengah-tengah perkampungan tapi merentah cakep makmur. Itu kadang-kadang ada orang ngomong begini, Ustaz baru tiba di Maria. Ustaz ini masjid ini pengurusnya banyak Ustaz, pengurusnya. Ya kalau nggak ada saya Ustaz, ada jalan ini mah, ada jalan. Ini namanya man, tapi bagus kan? Dia nggak menghujat orang, hanya mengungkapkan kebaikan diri. Ini kata-katanya bagus, tapi tetap hukumnya man nih wal ada. Hukumnya man. Apa itu? Mengungkit juga. Dan itu menggugurkan dosa. Setidaknya mengurangi dosa, mengurangi pahala. Sekurang-kurangnya mengurangi pahala. Makanya bagusnya kalau kita beramal nggak usah diceritain. Kalau ada orang beramal tidak usah diceritain, cukup Allah yang catat, itu berlipat-lipat ganda pahala. Tapi kadang-kadang kita sulit untuk itu. Belum lama saya sampai masjid, lagi bangun masjid. Terus ada lelang tiang masjid. Caranya lelang menurut saya kurang bagus karena ada unsur manunya, unsur mengungkitnya. Silakan satu tiang seharga sekian gitu. Nanti kalau ada orang yang menyumbang ada 22 tiang, cukup gede itu masjid. Itu setiap yang menyumbang tiang satu tiang akan dikasih nama di tiang itu. Ini tiang si Anu, tiang si Anu. Adapun di Masjid Agung Demak itu ada tiang dikasih nama Sunan Ampel, tiang Sunan Kalijaga, yang Tatal itu kan, tiang Sunan Bonang, ya, tiangnya Sunan Giri. Itu yang lain bukan walinya bukan, tapi ahli sejarah saja. Bahwa ini yang tanggung jawab tiang ini wali Anu, tanggung jawab tiang ini wali Anu. Tapi itu bukan walinya yang mengatakan. Nah kalau kita ini jangan terbiasa seperti itu. Menamai masjid dengan penyumbangnya bagus, tapi khawatir nanti akan menjadi pengungkit juga. Larangan mani wal ada jadi ada masjid namanya ada masjid namanya Atiyah. Saya pernah tanya Atiyah, kok bukan Atiyah? Kok Atiyah? Ini kalau dalam bahasa Arab Atiyah masjid yang akan datang, jadi kan masjid sudah ada Atiyah. Tapi oleh takmir ngomong ini bukan bahasa Arab Ustaz. Tapi Atiyah itu karena yang membangun ini namanya Bu Atiyah namanya. Karena kalau bahasa Arab itu Atiyah masjid pemberian. Tapi karena namanya yang membangun Bu Atiyah jadi disebut Masjid Atiyah. Ketika yang menyumbang itu nggak niat dia sih nggak masalah, tidak masalah. Karena kita nggak tahu hatinya kan, nggak masalah. Tapi kalau kata saya lebih bagus kalau kita menyumbang nggak usah mengabadikan nama di situ. Kalau menurut saya, kalau melihat keterangan di an-nahy 'anil manni wal ada, itu potensi untuk membesarkan namanya melalui sumbangan itu misalnya. Nama ini hanya sekedar inisial saja. Jadi hati-hati, termasuk kalau kita ngaji seperti ini, ya, kemudian pengajian kayak begini, orang-orang tahu nggak masalah karena ini amal jamaah ya, amal bareng-bareng. Tapi begitu kita udah pulang, kan udah fardiyah satu-satu. Lalu kemudian, kok kita memproklamasikan diri di mana-mana bahwa saya itu orang yang paling rajin ngaji di Masjid Nurul Rahman. Kalau nggak ada saya pun sepi tuh masjid. Itu juga termasuk manu, termasuk mengungkit. Hati-hati
urusan ini. Saya langsung baca hadis saja. Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada 3 golongan manusia la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Nanti hari kiamat dia akan diajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan tidak akan dianggap suci oleh Allah. Walaupun di dunia mungkin gelarnya dia kiai, mungkin gelarnya dia ulama, gelarnya dia hafidz Quran, gelarnya dia macam-macam fakih luar biasa. Tapi akan diajak bicara. Tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan dipedulikan, tidak akan dianggap suci, maksudnya tidak dianggap itu status di dunia nggak ke bawah. Siapa itu 3 orang itu? Dan mereka akan disiksa dengan azab yang pedih. Dan ini yang kayak begini diungkapkan oleh Nabi berkali-kali. Siapa orang-orang yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat dan tidak akan disucikan, nanti akan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini Rasul mengatakan sampai 3 kali balik. Kalau 3 kali balik, salah sama orang 3 kali balik berarti itu luar biasa itu pesannya Rasul. Wanti-wanti dalam bahasa penting ini. Wanti-wanti. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, khabu wa khasiru. Alangkah malangnya itu orang. Wa khasiru, dan alangkah ruginya. Man hum ya Rasulullah? Siapa 3 orang itu? Al-musbil. Pertama, orang yang berlebihan dalam berpakaian. Memanjangkan pakaiannya, memanjangkan gamisnya lebih dari mata kaki. Ini ada asbab buruknya hadis. Para Kisra Khosru atau kaisar zaman dulu itu kalau pakai baju, raja-raja dulu itu sampai dibawa di belakang itu kayaknya berlebih, sampai dibawa diangkat oleh budak-budaknya. Saking lebihnya, sampai sekarang ada warisan kalau pengantin modern Eropa itu dia pakai yang perempuan atau yang laki sama yang perempuan terutama itu pakai bajunya itu sampai nyapu tanah di belakang. Sampai lebar panjang, dan kalau jalan diangkat itu bajunya. Nah itu Rasul nggak senang. Itu mana musbil yang pertama, mana musbil yang pertama, berlebih-lebihan dalam pakaian. Dan itu kemudian turun ikhtiarnya, termasuk orang kita laki-laki pakai gamis. Kalau gamis sampai menutup mata kaki, itu termasuk musbil. Pakai sarung sampai menutup mata kaki, musbil. Maka minimal sama dengan mata kaki, minimal. Kalau lebih dari itu, neraka urusan. Oke. Tetapi nanti para imam, termasuk juga perawi ini meriwayatkan itu kalau dilakukan lil khuyala, kalau dia ada sifat sombong. Zaman dulu orang baju itu kan mahal. Kalau dia sampai ke belakang panjang itu sampai diangkat oleh budaknya, itu tanda dia sedang menunjukkan kekayaannya. Zaman itu ya. Kemudian itu juga sedang menunjukkan derajatnya bahwa saya itu seorang sultan, saya seorang raja, saya seorang kaisar. Jadi berbeda dengan rakyat. Nah, yang seperti itu juga termasuk khuyal. Maka kemudian timbullah penafsiran berikutnya. Bagaimana kalau orang celananya atau gamisnya nggak sampai ke tanah, tapi embel-embel di kanan kirinya itu luar biasa, berlebihan sampai melebihi orang-orang umum, itu juga termasuk. Bahkan yang hati-hati banget, yang hati-hati sekali berpendapat orang yang belum sesuai dengan pangkatnya, kemudian dia pakai baju yang bukan pangkatnya, termasuk khuyala, masuk lepas. Makanya kemudian kalau Mbah Maimun Zubair itu sama santrinya yang belum haji itu nggak boleh pakai baju haji. Itu kalau belum secara umum. Kenapa? Kalau Anda pakai baju haji, kata Mbah Maimun Zubair, itu sebenarnya Anda menyakiti orang-orang yang sudah haji. Orang sini haji itu tanah berhektar-hektar jual. Itu mau juta-jutaan dia korbanin, tanahnya dijual. Ya, baru mereka pakai baju haji, pakai jubah segala macam. Anda cuma beli ya 10.000, 12.000 sudah kayak haji, itu seolah-olah kayak menyakiti orang yang telah menjual tanahnya lebar-lebar untuk pergi haji. Itu kalau belum, tapi ini bukan hukum. Ini hanya cara beliau berpikir untuk menekankan kehati-hatian kepada mungkin seperti itu. Makanya kalau jadi santri di sarang
itu nggak boleh pakai hijab. Bukan nggak boleh, haram ya bukan. Tapi beliau sudah mengajarkan saking hati-hatinya agar jangan menggunakan sesuatu yang berlebihan maksudnya. Tapi apakah itu terus kemudian haram ya enggak juga. Itu saking beliau menanamkan kehati-hatian seperti itu. Itu musbil. Jadi kalau pakai sarung, maaf ya. Ini kalau saya ini sudah pas ini. Bagusnya agak kemarin nih. Kalau yang bagus ya. Ini pas. Tapi kalau pas pakai kaki ya. Tapi kalau lebih dari ini sampai nyapu tanah enggak boleh, kecuali perempuan. Kalau perempuan pakai gamis, kemudian ketutup kakinya, tidak apa-apa, itu syariat orang. Tapi kalau laki-laki jangan. Maka hati-hati kalau pakai sarung ke atas. Bagaimana kalau celana budaya kita? Kalau pakai celana itu kemudian terlalu di atas lutut, terlalu di atas mata kaki. Beberapa pendapat dari pendapat kerapian misalnya di kepegawaian segala macam, dianggap kurang rapi. Bagaimana? Kalau jumhur orang asli mengatakan itu kurang rapi, maka kemudian kita panjang sedikit, tapi jangan lihat sombong, tidak apa-apa, nggak mengapa. Tapi kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, bagus kalau bisa. Tapi jangan kemudian menuduh orang yang celananya di bawah mata kaki, lalu dituduh sombong, lalu belum masuk fase ini enggak, belum tentu. Karena ini diperkuat oleh pendapat ketika ada Syafi'i, ketika ada termasuk Imam Nawawi yang mengatakan ini mengatakan kalau dia tidak sombong tidak mengapa. Cuma untuk kehati-hatian, bagusnya kalau pakai gamis pakai sarung jangan di bawah mata kaki. Gusmi Lirboyo itu kalau pakai sarung itu nyaris di atas jempol, nyaris bawah jempol bisa segini. Dan begitu saya lihat para ulama-ulama yang hati-hati begitu pakai. Coba lihat para sahabat yang hati-hati, yang syar'i, pasti gamis di atas mata kaki. Minimal sama dengan mata kaki. Bagusnya ya. Tapi kalau dia lakukan itu di bawah mata kaki karena sombong, jelas haram. Tapi kalau dia lakukan karena sombong, tidak mengapa. Tapi dia memanjangkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong apa enggak, kita tidak tahu. Zaman dulu orang salah cutpray. Zaman dulu tahun 70-an Arafik modelnya cutpray. Jadi atas sempit, bawah longgar, bahkan sampai nutup sepatunya. Nah itu kalau itu karena gaya-gayaan masuk muskil, masuk isbal. Dulu cutpray atas sempit, bawah longgar. Tahun 80-an ya itu berecut, di atasnya longgar, bawahnya sempit. Tahun 90-an itu cucut, jadi sempit atas sempit bawah. Tahun 2000-an berai, atasnya longgar, bawah longgar, itu sandang kompisan boleh dipakai. Itu model-model gitu. Kalau perempuan saya nggak bahas. Kalau laki-laki kalau sampai di bawah mata kakinya. Jadi cara cutbray itu kurang bagus kalau dilihat dari sini. Karena rata-rata dia hanya karena gaya-gaya. Dulu kan begitu. Coba Omar zaman tahun 80 lihat tuh kasetnya, gambarnya begitu. Cara model dulu. Ya kalau karena sombong sih nggak masalah. Kalau karena sombong jadi masalah. Tidak akan dia bicara sama Allah. Karena orang sombong tidak akan dia bicara. Oke. Wal bandan, yang kedua orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Setiap orang yang mengungkit-ungkit pemberian akan tidak bicara sama Allah. Yang berhak mengungkit pemberian hanya Allah. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Aku? Karena itu Allah mengungkit, ya Allah yang punya nikmat, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak boleh. Kalau kita sudah ngasih ke orang mesti bersyukur. Jangankan mengungkit, nyebut saja bisa gugur pahala. Kita sudah bantu, kita kasih salam orang misalnya, begitu dipakai dia ngomong, salam dari gua, ini termasuk orang juga mengungkit itu bisa pahala juga. Mengungkit nggak ada bisa. Kemudian mufsid sil'atahu bil haraf al-kadhib. Orang yang berdagang dengan sumpah palsu itu banyak banget. Ini sumpah palsu contohnya. Contoh sumpah palsu.
Ini kaos berapa bang? 100.000 per bijinya, per biji 100.000. Bagaimana kalau 50.000? Kemarin demi Allah udah ada orang nawar 70.000, enggak mau kasih. Itu pakai sumpah kan, demi Allah kemarin ada orang nawar 70.000 enggak saya kasih. Ini sumpahnya palsu. Yang seperti ini kacau juga. Ini enggak ada yang bicara pedagang seperti itu. Dan pedagang lagunya rata-rata begitu. Coba kalau mau jujur kan gini. Kita dari motor atau orang nanya, gimana bang ini motor? Kalau ditanya begini, saya terangin ini motor ini emang udah ada tahunnya motor ini. Pernah tabrakan ini motor. Waktu tabrakan parah bener ini motor. Maka kalau dipakai ini buang kanan dia, karena kurang bagus komparasi bengkelnya. Ini motor sudah saya tegas-tegasin, mesinnya banyak diakalin udah banyak kanibal, makanya kalau dinaikin kira-kira bangsa 10 kilo sudah panas mesinnya. Udah panas semua punya motor. Dan udah mau susah sama hidupnya. Udah nunggu lagi sampai dingin baru jalan lagi. Itu motor kalau kita ceritain. Silakan kalau suka akad, ya suruh pilih yang lain. Itu pedagang yang jujur. Itu udah dibicara sama Allah. Itu orang bersih kan? Ada apa enggak? Ada. Ada juga kalau pedagang model parubium ya. Itu ngambul ya kegedean. Itu orang nanya belum selesai beri tahu ke motor. Di motor bang, assalamualaikum motor. Yang tahu barang dah. Ini motor masih ori semua motornya. Yang tahu barang, ini motor sebenarnya kasih jual. Kalau main terima kasih jual. Nggak boleh tahu di situ motor. Ini motor masih ori semua. Ilahnya. Ini yang punya guru yang punya HP benar kan? Pada mana motor capek. Dari rumah enggak pernah cari motor. Ini sebenarnya baik ada oleh doang. Dijamin ini motor. Jangan desakan, jangan jatuh itu di motor. Ini kan kadang ini rasanya. Ini kalau kayak begini pakai sumpah, itu belum pakai sumpah. Demi Allah dah. Ini kalau begitu pakai sumpah, masuk ini. Ini pedagang yang sumpahnya palsu. Makanya kalau kita nggak bisa seperti itu, bagusnya kita ngomong. Ini gimana bang motor ini begini dah. Ini saya terangin tak salah nih. Saya terima motor ini nyampe kemana udah kayak gini motor. Dah tegesin perhatiin, tegesin sendiri, coba buka sendiri. Cocok kan gak cocok cari yang lain. Begitu, itu masih cari. Tapi bukan ada namanya. Nah, karena ya orang berlebihan kain. Ya, kemudian orang ngomong itu, orang dari sumpah palsu itu intinya berlebihan. Kita nggak usah berlebihan. Oke, jadi kalau kita ini hidup nggak usah berlebihan, biasa-biasa saja. Berikutnya larangan dari iftikhar. Tadi wal munafik bisilahnya orang yang dagang berlebihan dengan sumpah palsu. Sekarang iftikhar, sombong dan berlebihan. Inilah dalam pemahaman beberapa ulama-ulama ahli fikih, termasuk sombong itu orang menganggap ahli ilmu itu sombong. Makanya kalau kita beragama jangan fakhar, jangan iftikhar, tapi juga jangan bal. Jangan kita terlalu sombong menganggap pemahaman kita benar, tapi juga jangan terlalu berlebihan menganggap kita paling hebat, sehingga nanti akan terjadi seperti kayak dulu zaman Sayyidina Ali, ada Khawarij, ada Syiah. Orang Syiah karena saking cintanya sama Sayyidina Ali, saking cintanya, saya berlebihan menganggap tidak ada sahabat Nabi yang seperti Sayyidina Ali. Maka mereka kemudian punya kepercayaan, punya keyakinan Syiah yang paling halus yang mirip Sunni ada. Itu namanya Zaidiyah. Tapi saya itu jarang sekali. Kalau Syiah Zaidiyah mengatakan semua sahabat Nabi mukmin, mereka orang saleh. Tapi sesalah mereka tetap kalah dengan salehnya Sayyidina Ali. Itu Syiah Zaidiyah. Tapi mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi kalau Syiah Rafidhah enggak.
sepeninggal Nabi, semua sahabat kafir semuanya, kecuali sahabat yang mendukung Sayyidina Ali. Mereka ikut perang ketika perang Jamal, mereka ikut perang ketika perang Siffin, mereka ikut berpihak di grup Ali ketika terjadi peperangan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selain sahabat yang seperti itu kafir semua. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir semua. Termasuk orang yang mengakui kekhalifahan kafir semua. Itu kebanyakan Syiah seperti itu. Kenapa? Karena mereka kemudian mereka bilang nanti Allah urusannya. Tapi kalau dalam urusan hukum Islam ini orang yang bazar, orang yang berlebih-lebihan. Kita nggak boleh mencontoh orang Syiah. Tapi itu juga jangan cara Khawarij. Orang Khawarij itu tidak cinta berlebihan kepada Sayyidina Ali, tapi dia menganggap pemahaman yang benar. Sampai Sayyidina Ali disalahi. Kemudian fatwa yang paling kontroversial orang grupnya Abdullah bin Burjan itu, karena dia kan hafal Quran. Dia sholat malam jangan ditanya, puasanya luar biasa, zuhud orangnya. Tapi terlalu sombong dengan pendapatnya. Jadi grup ini namanya grup Khawarij, mengatakan bahwa Islam ini pecah-pecah kayak gini gara-gara 3 orang. Pertama, Sayyidina Ali yang becus pemimpin. Karena Ali itu menerima perdamaian dari Muawiyah. Muawiyah itu kan pemberontak kalah darahnya. Udah matinya semuanya kenapa? Itu menurut istilah mereka. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan juga kafir karena dia telah memberontak kepada kekhalifahan yang sah. Pemimpin yang sah kan yang boleh berontak. Berontak begitu Pak. Salah juga. Yang ketiga adalah politikusnya Muawiyah, Amr bin As. Ini sahabat Nabi semua yang kafir karena telah merekayasa perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Kemudian mereka mengatakan ini orang harus dibunuh. Ini saking sombongnya dari pendapatnya. Tetapi takdir Allah menyatakan lain. 3 orang ini, 2 orang selamat dari pembunuhan, yang 1 kena, yaitu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali itu subuhnya awal datang ke masjid. Beliau kan imam masjid di Najaf. Beliau datang, lalu kemudian pembunuhnya ikut di belakangnya, lalu beliau kemudian dibunuh di peng'imaman Islam dengan beberapa tusukan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan itu pusing, kepalanya pusing, sakit beliau karena berpikir kenapa harus berantem seperti ini. Karena Muawiyah juga nggak mau berantem dengan Ali sebenarnya awalnya. Kalau kita lihat secara yang tuntas, saya baca beberapa versi sejarahnya. Muawiyah juga sebenarnya pusing, kenapa harus berantem begini? Muawiyah kan sekarang sendiri Pak, kutabul wahyi mereka, beliau penulis wahyu. Makanya jangan heran kalau Syiah tidak meyakini Quran ini asli. Ada banyak yang katanya asli karena apa? Karena salah satu penulisnya Muawiyah. Kan penulisnya Muawiyah dengan Zaid bin Thabit. Artinya sama-sama sekitar sendiri. Tapi yang terkenal sampai ke riwayatnya yang nulis Quran itu dia Zaid bin Thabit. Tapi sebenarnya sekarang bukan Zaid, tapi juga Muawiyah. Lalu kemudian Muawiyah pusing, sehingga beliau sampai sakit mikirin negara. Kenapa mesti berantem begini? Karena sudah provokator kan Mas. Beliau sakit, jadi nggak bisa mengimami salat. Yang jadi imam sholat adalah Naibul Muawiyah, pengganti Muawiyah. Nah pengganti itu sudah dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya jangan sembarangan, jangan mau ganti imam ya, bahaya. Dulu kan. Yang ketiga Amr bin As panglima, kan tentara jenderal kan. Dia juga imam sholat bagi orang ini. Berangkat imam sholat, tapi kan dulu panglima. Dulu waspada betul. Begitu jamaah sudah pada kubur, beliau baru datang. Kira-kira begitu, orang udah banyak di masjid, beliau baru datang. Ya ini orang ahli ibadah semua. Dan beliau panglima, begitu apa namanya Muawiyah, orang yang Khawarij lihat Muawiyah datang, apa namanya Amr bin As datang, langsung ditikam Muawiyah, sigap betul dia seorang jenderal, dilawan sama Amr bin As dan mati di situ pembunuhnya. Amr bin As selamat. Yang ini kemudian inilah yang kemudian dikonotasi oleh orang Syiah. Pokoknya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang pembunuhnya Muawiyah dan pengikutnya Amr bin As. Pengikutnya Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang Ahlus Sunnah.
Berarti yang menyalahi Syiah. Ini yang kemudian berlebihan sampai hari ini jadi menganga dari ini perbedaan. Karena terlalu berlebihan dalam orang Islam menjadi Syiah, kalau terlalu fanatik kepada golongan tidak kuat. Kita nggak boleh. Kita harus antara kedua. Kita fanatik kepada golongan kalau kita tahu dalilnya, itu boleh. Kemudian dan kita mengukur dalil itu dari pendapat jumhur ulama. Makanya kalau ada pendapat mengatakan ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, itu kalau baru orang per orang ya nggak wajib ikut ya. Tapi kalau jumhur ulama, nah kita harus wajib ikut. Contoh, Ahmadiyah sesat, jumhur ulama yang berpendapat, ya kita ikut. Tapi kalau hanya mengatakan maulid itu bid'ah dan sesat, itu baru beberapa ulama saja, beberapa golongan, kita nggak wajib ikut. Kan sampai sekarang ada orang menyesatkan maulid kan, tapi jumhur ulama dunia nggak menyesatkan. Berarti maulid hukumnya dihukumi jaiz, boleh, pada harus hati-hati gitu. Itu apalagi soal misalnya hanya sekedar kunut kan. Kunut itu kan ikhtilaf, semua ulama begitu. Jadi nggak bisa kita ngukur bahwa berarti ini sesat dan nggak bisa. Karena ukurnya harus jumhur. Karena kalau kita ngukur dengan aliran kita, sudah kita kena pasal ini. Dilarang kita nyombong diri, dilarang sombong, dilarang berlebihan. Kalau kita mengatakan kita orang benar sudah berlebihan. Nanti kayak orang Syiah lama-lama. Oke, bahkan Quran menyatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Udah jelas itu kan? Kalau ada orang mengatakan kita benar, berarti kita menganggap kita suci. Orang lain yang salah kan? Gak boleh. Langsung baca coba hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika urusan kita nggak boleh sombong, nggak boleh berlebihan, Nabi menekankan innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Allah, kata Nabi, mewahyukan kepadaku agar kalian aku ajarkan tawadhu. Jadi tawadhu langsung dari Allah. Tawadhu itu merendahkan diri. Tawadhu yang wajib, ada tawadhu wajib, ada tawadhu jaiz. Tawadhu yang wajib merendahkan diri kepada Allah, wajib hukumnya. Makanya kalau kita ruku subhana rabbiyal azim. Kalau promosi itu gara-gara agama, gara-gara akidah, maka mendiamkan mereka itu tidak masuk pasal ini. Tapi kalau hanya mereka orang baik-baik saja, non muslim baik, bukan urusan agama, hanya urusan selera misalnya, atau urusan berbeda pendapat, maka mereka secara akhlak bisa makan dengan muslim. Secara akhlak kita mesti bagus. Dan sebaiknya mereka tidak didiamkan. Karena kata Nabi, kalau kau lihat hadis yang lain, man ada dininya, fakat ada. Siapa orang yang menyakiti tetangga dini, dini itu orang non muslim, tapi tidak muslim Islam. Kata Nabi, orang menyakiti tetangga seperti itu sama dengan menyakiti aku. Melihat dalil seperti itu, maka termasuk orang mendiamkan saudaranya, termasuk saudara muslim, itu masuk juga, masuk dalam kewajiban kita untuk menjaga akhlak dengan mereka. Hanya kalau mendiamkannya karena urusan agama, misalnya kalau kita ketemu dia selalu misalnya menyindir agama kita, menghina bahkan mungkin atau melecehkan. Bukan bagi orang misalnya, saya sering kali dengar keluhan karyawan yang kerja di orang, maaf ya, kebetulan orang Tionghoa, kebetulan dia agamanya lain, itu kalau sholat kelamaan dicaci maki, ya dicaci maki sampai binatangnya keluar macam. Sekali libur apa Tuhan marah begitu ngomongnya, ya biasa kafir kan. Nah kemudian benci dengan kata itu, bencinya, jadi akhirnya untuk negara itu si atasan suka ngomong begitu, dia diam aja sampai lebih dari 3 kali, nggak masalah. Karena ini urusan akidah, urusan agama. Tapi lebih baik memang saling menjaga lah kalau urusan agama, jangan saling hujat-hujat.